Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika Ibu Nika. Kali ini Ibu Nika akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebelum ke fungsi kuadrat, itu ada materi tentang persamaan kuadrat. Jadi sebelum ke fungsi kuadrat itu ada persamaan kuadrat. Jadi fungsi kuadrat yang kita bahas ini ada di kelas 9. Pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini merupakan sebuah fungsi f, simbolnya f, dengan pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2, yang dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan syarat a, b, c adalah anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, a ini tidak boleh sama dengan 0. Dalam fungsi kuadrat di atas, nilai x dapat berubah-ubah. Jadi nilai x-nya ini dapat berubah-ubah, bisa berubah sepanjang garis bilangan real. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, untuk setiap nilai x akan menghasilkan sebuah nilai fx. Jadi x-nya ini nanti bisa diganti dengan bilangan real, misalkan 1. Jadi kalau F1, X-nya ini diganti dengan angka 1. Gitu. Contoh, diketahui fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Tentukan bayangan dari X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Artinya X-nya nanti ini diganti dengan negatif 2. Atau bisa ditulis dengan F dalam kurung negatif 2, x-nya tadi negatif 2. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan nilai x-nya sama dengan negatif 2. Jadi f, x sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x min 10. F min 2, tadi x-nya min 2, sama dengan x-nya diganti negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 2 dikurangi 10. Tinggal kita hitung sama dengan negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4 ditambah negatif 6 dikurangi 10. 4 ditambah negatif 6. Nah, negatifnya lebih besar. Artinya nanti hasilnya juga negatif. 4 ditambah negatif 6. Berarti negatif 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 12. Jadi bayangan X sama dengan min 2 itu adalah negatif 12. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat. Sifat fungsi kuadrat ini ada beberapa syarat. Yang pertama, sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisien. Jadi koefisien itu nilai A-nya. Nilai A. Ini bentuk parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki dua kemungkinan, yaitu jika A-nya lebih dari 0, A-nya ini lebih dari 0 artinya dia positif, ya nilainya positif 1, 2, 3, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Kalau A-nya lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka gambar kurva dari fungsi kuadrat itu nanti akan terbuka ke bawah. Itu syarat yang paling utama bisa kita lihat. Jadi kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, maka kurvanya ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, itu artinya A-nya di sini ini negatif, maka kurvanya nanti terbuka ke bawah. Nah, yang kedua, kita lihat sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Ini nanti kita hitung dulu persamaan sumbu simetri dari persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini persamaan sumbu simetrinya, rumusnya min B per 2A. Jadi min B, B-nya dilihat dari sini, ini angkanya berapa? B-nya 2, artinya di sini negatif 2
per 2 kali A. A-nya di sini berapa? Nanti disubstitusikan atau dimasukkan di sini. Nanti dapat sumbu simetri. Ke sini ini berapa? Dari sini ke sini ini berapa? Kalau misalnya nanti ketemu fx misalkan f2 berapa gitu, nanti ketemu, nanti ada contoh nanti setelah ini. Ini gambar dari sumbu simetri. Yang mana sih sumbu simetri? Sumbu simetri itu seperti ini. Kemudian langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah membuat nol fungsi atau titik potong sumbu x. Membuat nol fungsi atau titik potong sumbu x. Kemudian yang kedua, kita cari juga membuat nol fungsi untuk atau titik potong sumbu y. Dan yang ketiga, sumbu simetri. Tadi sumbu simetri rumusnya negatif b per 2a. Yang keempat, titik balik minimum atau maksimum. Jadi ada 4 ya, ada 4 ya. Jadi diingat ya, langkahnya itu ada 4. Contoh soal menggambar di sini, gambarlah sketsa parabola y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Di sini menggambar grafik fungsi kuadrat y ini bisa jadi fx juga boleh, tulis fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Diketahui a sama dengan 1. Di sini a-nya 1 karena x kuadrat saja. Jadi a-nya 1, b sama dengan 4, C sama dengan negatif 5. Nah, syarat yang pertama tadi adalah pembuat nol fungsi atau titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Y ini sama dengan 0. Maka ditulis X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Karena Y-nya kita nolkan, pembuat nol fungsi. Nah, ini kita cari dengan cara pemfaktoran terlebih dahulu. X plus 5, jadi X kuadrat plus 4X min 5, ini menjadi pemfaktorannya menjadi X plus 5, X min 1. Ya, karena ada caranya kemarin kan, mencari cara pembelajaran sebelumnya. Pemfaktoran. Ini menjadi X plus 5 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Jadi kita sendirikan. Kita pisah X plus 5 dan X min 1. X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Dia pindah ruas. Positif 5 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5. Atau X negatif 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Dia negatif menjadi positif. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah X-nya, namanya titik itu X, Y. Tadi ini X-nya negatif 5, Y-nya 0. Jadi min 5,0 dan X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1,0. Ini harus diingat. Min 5,0 dan 1,0. Ini titik potong sumbu X. Kemudian yang B, titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Y atau sama dengan fx, x kuadrat plus 4x min 5. Karena x-nya 0, ya kita nolkan x-nya 0. Ini 0, 4 kali 0 karena x-nya 0, min 5. Maka f0-nya atau fx-nya nanti sama dengan y-nya sama dengan negatif 5. Jadi y negatif 5, x-nya 0, maka titik potong grafik dengan sumbu y itu 0, negatif 5. Karena y-nya ketemu negatif 5 dengan x sama dengan 0, maka 0, negatif 5. Kemudian yang C, mencari sumbu simetri. Di sini caranya ada x sama dengan min b per 2a sama dengan min 4, karena tadi b-nya 4, jadi 4 per 2a, 2 kali a-nya 1. Jadi negatif 4 per 2 kali 1 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi persamaan sumbu simetri grafik nanti X sama dengan negatif 2. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 2. Nah,
X sama dengan negatif 2, nanti kita cari untuk yang D. Jadi titik balik minimum atau maksimum grafik fungsi ini hasil dari C tadi untuk mengerjakan yang syarat yang D yang keempat. Karena A lebih dari 0, sini ya. Karena A lebih dari 0, maka grafik memiliki koordinat titik balik minimum. Berdasarkan hasil C diperoleh persamaan sumbu simetri sama dengan sumbu simetri X sama dengan negatif 2. Jadi X-nya negatif 2, maka kita hitung Fx, X-nya negatif 2 tadi sama dengan X pangkat 2 plus 4X negatif 5. X-nya tadi negatif 2. Jadi kita ganti, substitusikan X negatif 2 ke dalam persamaan kuadrat berikut. Min 2 pangkat 2 plus 4 kali min 2 dikurangi 5. Menjadi 4 plus min 8 dikurangi 5. Sama dengan negatif 9. Jadi titik balik minimum itu hasilnya menjadi negatif 2 karena X-nya tadi negatif 2, Y-nya negatif 9. Jadi titiknya nanti min 2, min 9. Ini untuk sumbu simetrinya, untuk yang garisnya. Garis sumbu simetri. Nah, didapat gambar sketsanya itu menjadi seperti ini. Kita gambar garis Y yang ini, kemudian garis X. Nah, kita gambar ini 0. Tadi sebelumnya hasil dari yang pertama itu min 5,1 dan 1,0. Min 5,1 min 5,0 tadi X-nya min 5 dan 1 kan, min 5,0 dan 1,0. Nah, dapat. Kemudian jadi titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, titik potong grafik dengan sumbu Y itu 0, negatif 5. 0, negatif 5. Yang Y-nya tadi 0 untuk X-nya, Y-nya negatif 5. Nah, titik potong sumbu X-nya kita gambar garisnya untuk sumbu simetri dulu. Negatif 2, X dari X-nya tadi negatif 2 di sini. Titik balik minimumnya itu min 2, min 9. Min 2 sampai min 9. Jadi ini min 2 sampai min 9. Sini. Ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sumbu simetrinya sampai 9. Karena A ini lebih dari 0 alias 1, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, dengan titik potong X-nya kita tarik garis di atas ini. Titik balik minimum tuh titik puncaknya itu sampai ke negatif 9. Nah, melewati titik potong sumbu Y tadi 0,5 yang kedua sampai kembali lagi ke titik potong sumbu X. Jadi gambarnya menjadi seperti di samping. Ya, bisa diperhatikan gambarnya, bisa ditulis, bisa dicatat dengan cara atau syarat menggambar tadi ada 4 ya. Menentukan membuat 0, titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0, kemudian titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Yang ketiga mencari sumbu simetri, dan yang keempat menentukan titik balik minimum atau maksimum dari grafik fungsi. Nah, silahkan kalian mengerjakan, mencoba menggambar sketsa parabola dengan fungsi Y sama dengan negatif X pangkat 2 plus 2X plus 8. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba, di screenshot soalnya. Nah, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.